singkat cerita ya omnya nanya gitu, kenapa gitu, ada apa, terus kalian lagi apa gitu, lagi apa gitu, kalian ngelakuin apa gitu. Ya gimana lah, suara ketawa atau gimana gitu? nggak ketawa, cuman kayak kecil gitu kayak Aduh. Oke. Halo guys, ketemu lagi di Bisik Misteri. Oke guys, di Bisik Misteri kali ini saya akan bercerita tentang permainan pemanggil arwah lagi yang pernah populer di Inggris ya. Permainan arwah ini, pemanggil arwah ini disebut Bloody Mary. Ini agak serem juga ya. Terus memang ada cerita juga tentang orang yang pernah melakukan ini, permainan ini ya. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu juga, permainan Bloody Mary ini adalah permainan pemanggil arwah dengan metode jadi kayak kita masuk ke satu ruangan, atau kalau yang lebih spesifiknya lagi sih ke kamar mandi ya. Jadi kayak misalkan Cepi masuk ke kamar mandi dengan membawa lilin. Nah, tapi di kamar mandi itu diharuskan ada kaca ya, karena medianya adalah kaca. Oke. Syarat khusus lah ya. Ya, medianya kaca dan masuk ke kamar mandi, dimatiin tuh lampu, harus keadaan gelap. Di situ kan kita memegang lilin tersebut ya, dan pas di depan kacanya kita bilang kayak Bloody Mary, atau itu banyak versinya ya teman-teman. Jadi ada yang Bloody Mary, terus ada yang Bloody Word ya, ada Mary Word ya, karena nama sosok ini, arwah ini katanya bernama Mary Ward ya, yang jadi arwah yang terkunci di dalam cermin katanya ya, Sejarahnya sejarahnya permainannya seperti itu. Nah ini kita langsung ke orang yang pernah melakukan permainan ini ya. Di orang ini dengan sebenarnya permainan ini untuk satu orang ya. Misalkan Cepi mau memainkan permainan ini harus sendiri. Tapi si orang ini takut, tapi penasaran, tapi ya, dia takut. Pasti, ya. Akhirnya dia mengajak saudaranya untuk bermain permainan ini, sama seperti halnya di video Bisik sebelumnya yang permainan itu ya. Jadi yang Awiza itu jadi takut tapi penasaran nih, penasaran. Ada sama halnya kayak cerita kali ini ya. Nah jadi mereka sepakat untuk bermain permainan Bloody Mary ini. Akhirnya bermainlah mereka dan mereka tidak bermain di kamar mandi ya, bermainnya di ruangan di lantai 2 ya, di ruangan lantai 2, karena memang kebetulan di kamar mandinya itu tidak ada kaca cerminnya ya, ada cermin ya. Akhirnya permainannya dilakukan di lantai 2 deket tangga. Nah, akhirnya pada jam ini permainannya digarisbawahi harus jam 12 lewat 1 menit ya. Oh, ada jam-jam 12 malam lewat 1 menit. Yang penting lewat jam 12. Ya. Oke. Tengah malam lah ya. Tengah malam. Nah akhirnya mereka pun mulailah permainan ini, dimatiin lah semua lampu, dan mulailah di depannya itu mereka naruh lilin tadi ya. Berarti mereka nggak sendiri? Enggak, ada berdua berarti. Karena si orangnya takut main sendiri, makanya nyoba ngajak saudaranya, jadi mainnya berdua. Iya, mainnya berdua. Akhirnya ditaruhlah lilin tersebut, dimatikanlah lampu lantai 2 rumahnya, di depan kaca ya, persis di depan kaca. Dan mereka menyebutkanlah mantra Mary Word selama sebanyak 3 kali. Berapa lama setelah itu, ini real ya, mereka kayak merasakan kayak ngap gitu.
sesak gitu. Mulai merasakan efeknya. Padahal ruangan yang mereka dipakai untuk bermain Bloody Mary ini luas ya, lantai 2. Iya. Lantai 2 rumahnya kan ngeblong gitu. Terbuka lah ya. Luas tapi merasakan pengap banget gitu. Tapi udah agak-agak takut nih. Mereka udah ada agak-agak ke sugesti lah gitu kan. Agak-agak tapi terus dilanjutin. Nggak lama dari itu yang paling seremnya si lilin ini tiba-tiba mati. Si lilinnya. Tapi ini agak lama juga ya mereka dari pertama mulai ini. Dari ngap itu tuh lama gitu agak ya. lama aja mereka terus gitu bertahan gitu kan. Nah akhirnya si lilin tiba-tiba yang bikin mereka kaget nih ya, lilin ini tiba-tiba mati dan ada yang jatuh di meja. Jadi di meja depan kaca. Nah nggak tahu juga ya posisi mejanya karena kan gelap. Ya. Saya juga infonya nggak dapat detail juga. Cuman di lantai 2 itu ada meja lah gitu kan. Ada jatuh satu benda gitu. Jatuh, makin aja mereka. Nah dari situ mereka mulai bener-bener takut nih. Pengen ngudahin, tapi yang satunya lagi, temennya yang satu lagi udah yang ngajaknya udah coba pengen tahu gitu, penasaran sampai mana. Yang satunya yang diajak kan ini udah takut, udahlah gitu, udah karena nggak siap mungkin ya, nggak tahu bakal se ekstrim bakal kejadian bener gitu kan, karena yang satunya mikirnya itu mah cuman mitos lah atau apa, taunya kejadian gitu. Nah akhirnya tetaplah si temannya yang satu ini tetaplah bertahan lah berdua ini. Nah setelah nggak lama kemudian itu makin ekstrim lagi adanya, jadi kayak suara-suara yang kayak gitulah, suara-suara arwah gitu kayak ya gimana lah, suara ketawa atau gimana gitu. Nggak ketawa, cuman kayak kecil gitu kayak aduh kayak gitu. Cuma kan di situ nggak ada siapa-siapa kan. Nah mereka dari situ udah benar-benar takut. Ini sekarang mah dua-duanya yang takut. Tadi temennya nah sekarang dua-duanya yang takut. Akhirnya mereka teriak wah gitu kan, karena itu tuh sangat nyata banget, si suara itu tuh deket banget sama mereka gitu, kayak ada di depannya mereka gitu. Akhirnya karena lilin di situ mati kan, jadi nggak kelihatan, tapi bayangin aja kalau di depan mereka itu ada sosok gitu, tapi kita nggak ngelihat kan karena gelap kan. Sosok itu lagi tersenyum sama mereka gitu, seolah-olah tersenyum sama mereka gitu di depan mereka itu. Pada akhirnya mereka teriak sekencang-kencangnya, dan akhirnya ada yang datang lah dari lantai 1 itu, omnya mereka gitu datang, akhirnya menyalakan lampu aja, agak tenang aja dari situ. Akhirnya omnya tuh singkat cerita ya, omnya nanya gitu, kenapa gitu, ada apa, terus kalian lagi apa gitu, lagi apa gitu, kalian ngelakuin apa gitu. Akhirnya ceritalah mereka sedang memainkan permainan itu ya, Bloody Mary tersebut. Akhirnya nah si omnya ini terus cerita gitu, omnya itu cerita ya bukan apa-apa gitu, bukan nggak percaya atau apa, mungkin aja itu bukan sosok si Bloody Mary. Si Mary Ward. Ini terjebak gitu ya. Karena si omnya itu ternyata beberapa kali di rumah tersebut, di lantai 2 tersebut memang mengalami hal-hal ganjil. Jadi si omnya ini pernah ketemu kuntilanak di lantai 2 ini. Jadi memang basicnya rumah di lantai 2 ini memang udah angker. Jadi sebelum ada permainan itu juga. Memang udah angker. Nah si anak-anak ini yang berdua ini nggak tahu kan, karena tidak pernah mengalami hal-hal janggal di rumahnya kan. Sedangkan omnya sering lah ada beberapa kali mengalami hal janggal di lantai 2 rumah tersebut gitu. Jadi kan maksudnya kan mungkin meluruskan ya, ini ada bener mitos Mary Ward ini bukan
nggak percaya atau apa gitu kata omnya. Tapi walaupun memang itu ada yang janggal, mungkin saja bukan Mary Ward ini, mungkin aja si arwah penunggu di rumah lantai benar itu ceritanya gitu. Tapi cerita ini bukan berarti kita nggak percaya ya sama Mary Ward ini ya. Kita mah cari aman aja lah ya. Percaya aja lah kita mah ya. Ya, dan kebetulan kan di rumahnya angker terus kejadian, jadi kan nggak bisa dipastiin itu dari si Mary Ward itu ya. Benar-benar. Gitu. Cuman kalau dari si kejadian itu gitu ya, kenapa maksudnya di si cerminnya tapi nggak ada bayangan atau apa kan, karena harus mainnya kan di depan cermin. Enggak, harusnya ada. Kalau saya setelah saya dapat cerita itu akhirnya saya kan cari-cari ya apa ini Bloody Mary ini gitu. Harusnya skemanya ini si arwah ini harusnya ada di depan cermin. Nah, tapi kan kejadiannya lilinnya mati. Jadi pas mulai ngap-ngap itu lilin mati, terus itu jatuh kan, ada yang jatuh gitu. Jadi mereka udah nggak bisa lihat apa-apa kan. Terus kayaknya emang udah keburu takut ya. Jadi mereka udahlah gitu, mendingan udah dulu gitu. Terus keburu datang si omnya tadi. Setelah teriak tadi kan dia udah nggak kuat kan. Oke. Berarti terus, serem juga ya. Iya, memang permainan pemanggil roh ini kalau menurut saya pribadi ya, jadi jangan dimainkan itu, karena siapa tahu ini kan ditumpangi sama arwah-arwah sekitar kan, kan. Benar. Sedangkan kitanya itu udah tersugesti loh. Kalau kita memainkan ini akan datang Bloody Ward misalkan. Kalau kita memainkan ini akan datang siapa, nenek moyang atau apa. Nah, kita itu udah ke doktrin, udah ke satu di sininya. Iya, jadi kan tapi sosok yang datang itu kan kita nggak tahu. Siapa tahu memang roh atau jin penunggu rumah tersebut yang itu gitu kan. Karena memang ya mungkin kan makhluk yang seperti itu kan kasat mata ya, gitu. Jadi kita nggak tahu gitu. Apalagi kayak tadi keadaannya gelap, gitu, tiba-tiba si lilin mati, apalagi gitu kan ya, kita nggak tahu gitu. Nah, cuman buat teman-teman kalau ada yang punya cerita juga tentang permainan-permainan, memanggil arwah atau apapun, boleh kalian nanti komen di bawah atau DM ke IG kita gitu. Jadi boleh ceritanya itu apa sih alasan kalian memainkan permainan itu gitu. Iya, benar. Karena setahu kita ya, maksudnya permainan yang seperti itu kejadian yang akan menimpa setiap pemainnya itu kan berbeda-beda ya. Ada yang aman sampai beres, ada yang amit-amit ya, ada yang ceritanya sampai ekstrim sampai misalkan diikuti atau apa kan kita nggak tahu gitu. Dan kalau benar tadi kata Raya, ada yang mengalami atau pernah memainkan permainan yang sejenis atau lebih spesifiknya Bloody Mary ini gitu. Pengalaman apa yang kalian alami gitu dan apa tujuan kalian memainkan permainan ini gitu. Tapi ingat sih jangan sendiri ya mainnya, bahaya. Harus sendiri sih. Tapi kan harusnya sendiri. Kalau Bloody Mary itu beda sama kayak Jelangkung. Terus yang kemarin apa yang Awiza beda. Itu kan rame-rame. Kalau Bloody Mary ini memang prosedurnya ya, memang harusnya tuh sendiri. Kalau untuk lebih afdol bahayanya lebih adalnya lagi gitu. Tapi sih kalau emang teman-teman, kalau menurut Cepi sih, tapi kalau teman-teman emang ngerti atau bisa dengan komunikasi dengan makhluk gitulah ya, boleh dicoba buktiin bener enggak, karena kan kalau kita yang nggak ngerti janganlah, takutnya ya dampaknya itu yang kita nggak tahu, karena kan kita nggak bisa komunikasi langsung. Itu orang yang di rumah atau emang ke cerita yang Bloody Mary itu kan. Nah itu kan kitanya jadi kemana-mana lah ya, kalau yang bisa boleh lah. Tapi kalau pendapat saya mah kayaknya ditunggangin ya, bukannya nggak percaya dengan Bloody Mary-nya ya, makanya kan dia tuh harus komunikasi, itu. Jadi bener nggak sih cerita ini gitu kan. Gitu. Tapi itu bisa jadi juga sebetulnya si permainannya itu bukan asli yang
maksudnya penampakannya bukan dari permainan itu juga Ya, bisa. itu. Jadi Ya. karena ngelihat permainannya kayak gitu mungkin ya yang penunggunya merasa terganggu. Jadi sebetulnya Ya. keluar tuh nggak dari permainan itu Betul. karena tersugesti duluan kan. Ya. Dan Bisa jadi mungkin kayak si gitu makhluk juga. yang di rumah itu pun ya udah tahu oh ini niatnya mau makan. Nah, iya Ada biasanya kesadaran gitu. Iya, gitu iya kan. biasanya gitu. Iya sih. Emang Biasanya gitu. apa ya, mereka kan katanya gitu. Mereka mah bisa tahu niat kita, tapi kalau kita nggak bisa lihat mereka gitu. Makanya kan. jangan Katanya sompral kayak gitu kan. Iya, Maksudnya kan dia benar. mereka dengar gitu Heeh. kan. Tapi nanti kalau teman-teman yang maksudnya yang bisa gitu ya, terus mencoba mainin si permainan itu gitu, si apa namanya, Bloody Mary ya, Bloody Mary. permainan si Bloody Mary itu, nanti kalian bukan ini tapi harus komen di bawah buat ngasih nggak tahu, mastiin iya, gitu buat kan. teman-teman yang lain juga mastiin bahwa ini benar atau enggak gitu. Nanti kalian boleh deh komen di bawah. Dan pesan Gitu. satu pesan lagi dari saya, jangan mengusik kalau tidak mau diusik. Betul. Oke. Asik. Jadi buat video kali ini Cukup sampai di sini cukup dulu. aja sampai di sini. Jadi teman-teman jangan lupa di follow ya, di IG like. kita ya. Ya, jangan lupa di Subscribe. share ke teman-teman yang punya grup-grup dimanapun itu, grup mana lah pokoknya sosmed mana gitu Iya. ya teman-teman ya, Bantuin kita buat Betul. membangun channel ini biar lebih berkembang. betul. Jadi cerita kali ini kita sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa ditonton video yang lainnya Betul. ya. Dan Betul. di like, jangan lupa di share juga. Ya. Terima kasih sudah menonton video kita. Terima kasih. Bye bye.